Bayangkan sebuah tempat di mana kebutuhan dan keinginan Anda bertemu dengan produk dan layanan yang memang dirancang untuk memuaskan kebutuhan. Tempat ini dikenal dengan istilah pasar. Pasar bukan hanya sekedar kumpulan toko atau gerai, melainkan ekosistem yang dinamis di mana penjual dan pembeli berinteraksi dan akhirnya bertransaksi. Dalam video ini akan diungkapkan rahasia bagaimana pasar berfungsi dan berperan. Yuk kita ikuti videonya. Selamat datang di dunia manajemen pemasaran, di mana strategi bertemu kreativitas. Dalam pemasaran, pasar adalah sekumpulan individu, organisasi, atau entitas yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, memiliki kemampuan untuk membeli dan bersedia menukar sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pasar bukan hanya tempat fisik, tetapi lebih kepada kelompok konsumen atau pelanggan potensial yang menjadi target dari strategi pemasaran perusahaan. Akan banyak sekali definisi pasar, tetapi yang harus diingat adalah ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, ada permintaan atau demand. Pasar hanya ada jika ada kebutuhan atau keinginan yang dapat dipenuhi oleh suatu produk atau layanan. Ciri yang kedua adalah ada penawaran atau supply. Pasar membutuhkan penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen, baik itu barang, jasa, ataupun ide. Yang ketiga adalah interaksi. Pasar melibatkan hubungan antara pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun melalui platform tertentu, seperti e-commerce. Jadi ingat ya, ciri-ciri pasar minimal ada 3. Ada permintaan, ada penawaran, interaksi antara penjual dan pembeli. Supaya kita lebih mengenal lagi apa itu pasar, kita juga harus tahu komponen utama pasar. Yang pertama, ada konsumen atau buyer. Ini adalah individu atau kelompok yang membeli produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, ada penjual atau seller. Dapat berupa perusahaan ataupun individu yang menawarkan produk atau jasanya. Yang ketiga adalah produk atau layanan. Ini adalah barang ataupun jasa yang ditawarkan. Dan yang keempat, ada media transaksi. Ada platform atau tempat yang digunakan untuk melakukan pertukaran, seperti toko fisik, e-commerce, atau bisa juga dalam bentuk aplikasi. Karena saat ini pasar sudah semakin modern, di mana transaksi sudah tidak lagi harus bertemu secara fisik. Secara umum, pasar dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah pasar konsumen. Yang disebut pasar konsumen adalah individu ataupun rumah tangga yang membeli barang ataupun jasa untuk kebutuhan pribadi. Yang kedua adalah pasar industri. Pasar industri adalah perusahaan atau organisasi yang membeli produk untuk produksi lebih lanjut atau operasional bisnis. Yang ketiga, pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah institusi pemerintah yang membeli barang atau jasa untuk memberikan pelayanan publik. Dan yang keempat adalah pasar global.
Pasar global adalah konsumen dan organisasi di seluruh dunia yang bisa dijangkau oleh produsen. Pasar dalam manajemen pemasaran sangatlah penting karena beberapa hal. Yang pertama, merupakan sumber pendapatan. Pasar adalah tempat perusahaan untuk menghasilkan pendapatan melalui penjualan barang atau jasa. Yang kedua adalah penentu strategi pemasaran. Dengan memahami pasar, perusahaan dapat mengembangkan produk, harga, dan juga melaksanakan promosi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, indikator kebutuhan dan tren. Pasar dapat membantu perusahaan untuk mengenali perubahan kebutuhan konsumen, tren baru, atau juga peluang untuk pertumbuhan. Yang keempat, persaingan. Pasar menunjukkan dinamika kompetisi, sehingga perusahaan bisa mengembangkan strategi untuk unggul dibandingkan para pesaingnya. Dan yang kelima, keberlanjutan bisnis. Pasar yang kuat dan juga stabil memastikan keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, kalau ingin pemasaran berhasil, maka pemasaran harus berorientasi pasar. Apa itu pemasaran yang berorientasi pasar? Pemasaran yang berorientasi pasar adalah pendekatan pemasaran di mana semua aktivitas perusahaan didasarkan pada kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan yang menjadi target pasar. Perusahaan dengan orientasi ini tidak hanya fokus pada produk yang dihasilkan, tetapi juga memahami apa yang diinginkan pelanggan dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang lebih baik dibandingkan yang dilakukan oleh para pesaing. Ada beberapa ciri pemasaran yang berorientasi pasar. Pertama, pusat fokus pada konsumen. Semua keputusan pemasaran, mulai dari desain produk hingga distribusi, didasarkan pada masukan dari pelanggan. Yang kedua, responsif terhadap perubahan. Selalu memonitor tren dan dinamika pasar untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Yang ketiga, inovasi berbasis kebutuhan. Mengembangkan produk ataupun layanan baru berdasarkan kebutuhan pasar, bukan hanya inovasi dalam bidang teknologi semata. Dan yang keempat, kolaborasi antar divisi. Divisi pemasaran, produksi, dan juga pengembangan produk bekerja sama untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif. Fokus pada penciptaan pengalaman pelanggan yang unik untuk membangun loyalitas dalam jangka panjang. Mengapa pemasaran berorientasi pasar itu penting? Yang pertama alasannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan baik. Yang kedua, menciptakan loyalitas. Konsumen yang puas cenderung lebih setia dan berulang kali untuk membeli. Yang ketiga, menjamin keberlanjutan bisnis di mana perusahaan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar lebih mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang keempat, mengurangi resiko produk gagal. Dengan memahami kebutuhan pasar, produk yang ditawarkan lebih relevan dan dapat diterima. Dan yang kelima, meningkatkan profitabilitas. Strategi yang fokus pada pasar cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih konsisten karena pelanggan merasa dihargai. Pemasaran berorientasi pasar membantu perusahaan tetap relevan, kompetitif,
dan responsif dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Apa peran pasar dalam manajemen pemasaran? Ada 3 peran pasar dalam manajemen pemasaran. Pertama, tempat menemukan peluang. Dengan memahami kebutuhan pasar, dalam hal ini konsumen, perusahaan atau individu dapat mengembangkan produk atau jasa yang relevan. Yang kedua, menentukan strategi pemasaran. Pasar membantu menentukan harga, distribusi, dan juga promosi yang sesuai dengan target konsumen. Dan yang ketiga, membangun hubungan dengan konsumen. Pasar adalah tempat perusahaan maupun individu membangun loyalitas melalui produk ataupun jasa yang dibutuhkan. Kalau kita berbicara pasar, kita juga harus tahu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasar. Yang pertama adalah tren konsumen. Preferensi pelanggan yang bisa berubah dapat menciptakan atau justru menghilangkan peluang di pasar. Contoh, adanya peningkatan kepedulian terhadap lingkungan juga dapat meningkatkan permintaan untuk produk yang ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, persaingan. Keberadaan kompetitor baru dapat mempengaruhi strategi yang digunakan perusahaan untuk bersaing di pasar. Kompetitor dapat memaksa perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap eksis. Contoh, produk Apple dan juga Samsung saat ini bersaing ketat di pasar smartphone dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari sisi fitur yang inovatif. Dengan kehadiran Xiaomi, smartphone dari Cina, yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah, pastinya akan mempengaruhi strategi penetapan harga dan juga fitur dari kompetitor yang besar. Yang ketiga adalah teknologi. Inovasi seperti e-commerce atau AI membuka peluang baru dalam cara menjangkau dan melayani pasar. Contoh yang terjadi di industri transportasi dengan adanya perkembangan teknologi, misalnya kehadiran aplikasi seperti Gojek dan Grab yang mampu mengubah pasar transportasi dari moda konvensional berubah menjadi layanan yang berbasis aplikasi. Contoh lain adalah Bank BCA yang menggunakan AI untuk layanan pelanggan melalui chatbot. Contoh Vira, mampu meningkatkan efisiensi interaksi dengan konsumen. Yang keempat adalah kondisi ekonomi. Daya beli konsumen dipengaruhi oleh faktor seperti inflasi, resesi, atau juga pertumbuhan ekonomi. Misalnya, apabila terjadi inflasi tinggi, harga bahan pokok akan naik. Naiknya bahan pokok akan membuat konsumen cenderung mengurangi pembelian barang mewah seperti elektronik atau barang mewah lainnya. Yang kelima adalah regulasi pemerintah. Aturan dan kebijakan dapat mempengaruhi operasi pasar seperti pajak atau mungkin juga standar produk. Contoh, pengenaan pajak pada layanan digital seperti Netflix ataupun Spotify di Indonesia pastinya akan mempengaruhi harga layanan yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berlangganan ataupun tidak. Bagaimana dengan pasar di era digital? Di era digital, pasar tidak hanya menjadi tempat fisik tetapi juga platform online yang sudah kita kenal. Seperti dalam bentuk marketplace, ada Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Kalau dari luar ada Amazon atau Alibaba.
Di media sosial, pasar juga sudah terjadi di media sosial seperti Instagram, juga TikTok. Bahkan transaksi bisa terjadi langsung pada saat live. Oleh karena itu, sebagai pemasar, kita juga harus mengubah mindset atau cara berpikir di era digital ini, termasuk juga mengubah gaya pemasarannya. Pasar adalah inti dari manajemen pemasaran, tempat perusahaan berinteraksi dengan konsumen untuk menciptakan nilai dan pertumbuhan bisnis. Memahami pasar dengan baik termasuk tren, kebutuhan konsumen, dan juga faktor eksternal adalah langkah utama untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Jadi, pasar bukan hanya tentang tempat di mana pembeli dan penjual bertemu, tetapi juga tentang bagaimana produk dipresentasikan, dipromosikan, dan dijual dengan strategi yang tepat. Dengan memahami prinsip-prinsip manajemen pemasaran, kita bisa melihat betapa pentingnya peran pemasaran dalam menciptakan nilai dan memuaskan kebutuhan konsumen. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana perusahaan menggunakan pemasaran untuk sukses, pastikan untuk terus mengikuti video-video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar menjadi pemasar yang luar biasa.